Siapa yang berjalan menuju Allah, Allah akan berlari menuju dia. Siapa yang berlari menuju Allah, maka Allah akan melompat kepadanya. Kalimat kiasan ini menunjukkan bahwa betapa sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang berusaha terus untuk ikhtiar dan memperbaiki diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brosisfillah, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa belajar bersama lagi di channel Dapur Islami. Semoga Allah selalu memberikan ridho, rahmat, hidayah, taufik serta ampunannya kepada kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang riyadhah. Riyadhah yaitu perbaikan ibadah ya. Riyadhah sebetulnya sudah banyak diajarkan dan dicontohkan oleh para ulama-ulama zaman dahulu, dan semua kegiatan ibadah yang ada dalam riyadhah juga sudah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Di sini saya akan mengulang kembali riyadhah 40 hari yang telah dikemas oleh Ustadz Yusuf Mansur dalam bentuk kegiatan yang lebih terprogram ya. Jadi nanti kita bisa melakukannya lebih mudah ya. Jadi diawali dengan perbaikan ibadah yang ringan-ringan dulu hingga akhirnya kita bisa istiqomah melakukan ibadah-ibadah yang lebih berbobot lagi. Amin amin ya robbal alamin. Hitungan 40 hari adalah sebagai bentuk hitungan waktu untuk menandakan betapa besarnya peningkatan yang telah kita lakukan dalam riyadhah tersebut. Jadi untuk awalan bisa kita mulai dengan 7 hari, 11 hari, atau 20 hari ya. Nanti kalau misalnya alhamdulillah saat 7 hari, 11 hari dan seterusnya bisa istiqomah, kita lanjut ke hitungan 40 hari dan diteruskan sampai waktu hidup kita. Jadi saat kita merasa hidup kita sedang mengalami kesusahan ya, kita punya banyak dosa pada Allah ya, kita punya hajat-hajat dunia dan akhirat, kita bisa mulai dengan riyadhah ini ya. Jadi kita mohon ampunan kepada Allah dulu ya. Kita mohon ampunan kepada Allah, kita akui dosa-dosa kita kepada Allah meskipun Allah tahu betapa besar dosa-dosa kita, tapi Allah lebih suka kita mengungkapkannya kepada Allah di saat doa-doa kita ya. Jadi pengakuan dosa kita kepada Allah itu sangat penting. Dengan demikian Allah melihat bahwa kita benar-benar sedang melakukan taubatan nasuha dan ingin memperbaiki diri dan memperbaiki ibadah kita. Riyadhahnya dimulai dengan menjaga sholat 5 waktu ya. Diusahakan untuk para lelaki untuk sholat berjamaah di masjid ya, tanpa ketinggalan takbir pertama imam. Jika untuk para wanita bisa minta izin pada suami atau jalan sama muhrim ya. Kalau nggak aman ya udah sholat di rumah juga nggak apa-apa. Tapi jika memang kondisi aman dan kita bisa menjaga adab kita di masjid ya, dengan berpakaian yang tidak berlebihan, tidak memakai wewangian, dan menjaga tidak ghibah di masjid ya. Untuk yang wanita pilih sholat di rumah tapi standby sebelum azan ya. Jadi kita sudah siap-siap sebelum azan, kita sudah bersih-bersih badan ya, sudah menyelesaikan semua kegiatan, kita fokus untuk menghadap Allah. Khusus untuk setelah sholat subuh dan sholat asar, kita tambah 4 ayat terakhir surat Al-Hasyr ya. Jadi kita baca 4 ayat terakhir surat Al-Hasyr setelah sholat subuh dan sholat asar. Kemudian kita menjaga sholat duha dan sholat malam atau sholat tahajud, serta menjaga sholat qobliyah ba'diyah ya. Jadi sholat qobliyah ba'diyahnya kita perbaiki lagi ya setelah kita memperbaiki sholat wajib kita. Jadi sholat sunnah-sunnahnya kita perbaiki juga ya, dari sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah ba'diyah. Kemudian kita bisa melakukan amal ibadah puasa sunnah Senin dan Kamis ya. Alhamdulillah kalau bisa puasa Daud ya, atau puasa yang
sehari puasa sehari tidak itu ya puasa Daud ya. Kemudian kita rutin membaca surat Al-Waqiah ya setelah sholat subuh dan setelah habis asar bisa dipilih ya. Bisa juga kita membaca bacaan surat Yasin setelah habis Isya, surat Al-Mulk setelah sholat Isya atau menjelang tidur ya di antara waktu tersebut. Kemudian kita berusaha untuk khatam Quran ya. Jadi kita awali membaca Al-Quran dari surat Al-Baqarah ya sampai khatam Quran. Jadi setiap hari harus kita isi dengan membaca Al-Quran juga, jangan sampai tidak ya. Jadi kita berusaha untuk khatam Al-Quran. Kemudian kita perbanyak zikir setelah sholat, yaitu membaca Ya Fatah Ya Razak ya minimal 11 kali. Kemudian ditambah membaca ayat kursi. Setelah itu kita tambahin banyak-banyaklah berzikir kepada Allah ya, membaca la haula wala quwata illa billah minimal 300 kali. Jamnya bebas, pokoknya kita baca mau setelah sholat duha, setelah sholat wajib, terserah kita ya. Nanti kita lihat, kita atur waktunya sesuai dengan kesibukan diri kita masing-masing. Kemudian istighfar harian minimal 100 kali, sholawat minimal 100 kali ya. Jadi sebetulnya 24 jam yang diberikan Allah itu masih banyak waktu yang tersisa untuk ibadah kepada Allah ya. Tapi kadang kita lebih cenderung menyibukkan diri untuk kegiatan dunia ya. Jadi kita harus merubah pola kegiatan dan pola pikir kita ya. Kita utamakan Allah dahulu ya. Kemudian kita banyak-banyak bersedekah ya. Sedekah yang besar ya, sedekah yang bikin kaget malaikat ya. Meskipun kita kondisi belum kecukupan ya, tetap harus ada porsi untuk sedekah harian kita ya. Sedekah barang-barang yang bernilai ya, jangan kita sedekah barang-barang yang sisa, barang yang sudah tidak terpakai, barang yang lusuh, yang buruk baru kita berikan pada orang. Jangan ya, kita harus sedekah itu sedekah yang baik ya, sedekah yang barang yang kita cintai seperti yang telah Allah perintahkan dalam Al-Quran ya. Jadi harus bedalah dari biasa-biasanya ya. Jadi kita justru sedekah infak itu kita pilihkan yang bagus, karena Allah maha bagus, maha baik, Allah menerima yang baik-baik. Jadi kita harus tahu itu ya. Bukan berarti kita memberikannya hanya kepada pengemis, ini fakir miskin, pada janda-janda, yatim piatu, tapi kita berikan asal-asalan, jangan seperti itu ya. Sejatinya sedekah yang kita berikan itu yang menerima pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi diperantarakan pada hamba-hambanya. Jadi kita harus sadari itu. Jadi mulai sekarang kita rubah cara sedekah kita ya. Kemudian kita tetap bekerja ya, tetap yang misalnya berdagang ya tetap berdagang, yang bertani ya bertani ya, yang bekerja di kantor ya tetap bekerja di kantor. Bagi yang sekolah ya tetap belajar ya, yang kuliah itu juga tetap berangkat kuliah. Maksudnya segala aktivitas yang kita lakukan seperti biasa dijadikan ibadah ya, dengan awalan niat bismillah dan selesainya membaca alhamdulillah ya. Setelah sholat wajib dan sunnah diusahakan berdoa ya, dengan doa masing-masing ya sesuai hajat-hajat kita ya. Boleh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang kita pahami ya, maksudnya bahasa Jawa. Kalau tidak bisa bahasa Arab ya nggak apa-apa, yang penting hati kita nyambung pada Allah ya, benar-benar dari hati yang paling dalam ya, kita ungkapkan, kita curhat sama Allah kebutuhan kita, hajat-hajat kita, pengakuan dosa kita ya. Jadi perbanyak berdoa ya, dengan penuh keyakinan pada Allah bahwa Allah akan mengijabah doa-doa kita ya. Jadi harus benar-benar husnudzon pada Allah ya, berprasangka baik pada Allah ya. Tidak boleh terus kita protes sama Allah atau ngetes Allah, tidak boleh ya. Kita harus yakin bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Baik, Allah Maha Penerima taubat hamba-hambanya ya. Jadi untuk masalah apapun ya, berbismillah. Siapa tahu ada saudara, tetangga, atau teman yang sedang memiliki masalah, coba di-share ya ilmu ini ya. Semoga
semoga Allah memberikan kemudahan untuk masalah-masalah saudara-saudara kita yang lain ya. Jadi masalah apapun ya, misalnya hutang tidak terbayar-bayar, piutang tidak kunjung tertagih, kemudian penyakit banyak menimpa kita, terus kemudian kehidupan yang diburu ketakutan, putus asa ya, bingung, pokoknya tidak tenang ya, gelisah, keterpurukan seperti saat-saat ini ya, karena ada pandemi, ada pokoknya musibah macam-macam. Kita bisa lakukan riyadhah ya, dengan niat yang baik, niat yang lurus, mengharap ridho dan rahmat Allah semata ya. Bismillah, semoga kita bisa melakukan riyadhah ini dan istiqomah kita jaga selama 40 hari pertama, kemudian kita lanjutkan dengan penuh semangat untuk hari-hari berikutnya hingga akhir hayat kita ya. Terutama sholat tepat waktu ya, kita harus menjaga sholat kita ya, sholat jangan asal-asalan ya, diusahakan di masjid, terus kemudian ditambah sholat sunnah ba'diyah qobliyahnya ya, dibarengi dengan puasa, sedekah dan lain sebagainya ya. Semoga Allah menyegarkan badan kita semua, menyehatkan kita semua ya, dihitung-hitung daripada kerja lembur nggak karuan ya, kita mencari rezeki sampai mati-matian. Terus kalau misalnya kita sakit, berobat ke rumah sakit, mending kita perbanyak melakukan amal ibadah riyadhah ini ya. Insya Allah ampuh banget ini ya, karena saya juga sudah melakukannya dan membuktikannya, banyak keajaiban dari Allah ya yang telah saya dapatkan setelah melakukan riyadhah ini. Oke bismillah, sampai di sini dulu ya ilmu yang saya bagikan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.